tapi ini ada laporan lain polisi, kasusnya kasus yang kita bahas kemarin soal Raffi Ahmad dan Ahok yang sudah menggelar hadir di sebuah pesta tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kalau ini saya kira kan cukup menarik karena wacana yang muncul di publik bahwa selama ini pemerintah bersikap keras sekali kan terhadap para pelanggar protokol kesehatan, salah satunya Habib Rizik Syihab. Benar, dan saya mendukung itu supaya benar-benar dipakai aja segala macam upaya untuk memperlihatkan keseimbangan di dalam menakar perilaku orang itu. Perilaku Habib Rizik harus dianggap sama dengan perilaku selebritis, perilaku mereka yang Ahok geng segala macam. Sama itu perilakunya tuh. Pemirsa, polisi memberhentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan artis Raffi Ahmad. Dikeluarkannya SP3 atas kasus ini setelah polisi melakukan gelar perkara Rabu kemarin. Polisi telah meminta keterangan dari pemilik rumah dan Satgas COVID-19. Hasilnya, polisi tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ini. Acara ini diketahui bersifat privasi dengan protokol kesehatan dan ada swab antigen dan tidak ada tamu undangan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, polisi akhirnya menyatakan tidak menemukan adanya unsur pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pesta ulang tahun BOS KFC yang dihadiri oleh artis Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Dengan demikian, penyelidikan kasus tersebut resmi dihentikan. Dari gelar perkara diketahui bahwa pesta tersebut digelar secara pribadi dan telah menerapkan protokoler kesehatan. Karena sifatnya privasi dihadiri 18 orang tapi sudah dilakukan dengan protokol kesehatan baik itu tes suhu, swab antigen juga tidak ada undangan. Ini teman-teman datang spontanitas tanpa diundang ke kediaman saudara GR, kata Yusri di Polda Metro Jaya. Selain itu penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat penyelenggara acara dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Berarti tidak ada yang kena masalah dalam kasus ini. Padahal publik sudah menebak, kalau ada tersangka maka yang punya acara yang akan terjerat, tapi semuanya bebas dan kasus selesai. Tapi, bagi kelompok sebelah pasti akan protes dan kebakaran jenggot. Soalnya sejak tahu Ahok ada di sana, mereka seolah menemukan sumber semangat baru untuk melampiaskan kekesalannya. Ahok harus disanksi, begitulah menurut mereka. Ahok harus dipanggil, atau bila perlu ditangkap. Polisi harus adil dengan merujuk pada nasib yang menimpa imam besarnya saat ini. Sebenarnya kunci dari kasus ini adalah Ahok. Ahok adalah alasan kenapa kelompok sebelah jadi ribut dan bising. Tanpa kehadiran Ahok di sana, kasus ini tidak akan seramai ini. Setelah polisi resmi hentikan kasus ini, tidak lama lagi pasti akan ada protes dari mereka. Protokol basi yang akan dimainkan adalah polisi tidak adil. Pemerintah beras sebelah. Kalau oposisi pasti akan langsung diproses. Kalau satu geng tidak akan diproses hukum. Pokoknya Ahok harus salah. Kalau tidak salahkan Ahok, maka pemerintah tidak adil. Hukum tumpul ke satu kelompok, tajam ke oposisi. Yang berpihak ke pemerintah akan kebal hukum. Begitulah mereka yang kayak anak-anak meskipun sudah tua. Kan bedanya sudah sangat jelas. Yang hadir hanya 18 orang. Ada tes kesehatan yaitu cek suhu tubuh dan tes swab antigen. Sedangkan yang sebelah, imam besarnya bikin kerumunan berkali-kali. Jumlahnya ribuan orang membludak, bahkan mengundang umat untuk hadiri acara nikahan di kediamannya. Ngakunya undangan cuma 30 orang, tapi pasang tenda sepanjang 100 meter. Yang lucunya lagi hasil swab tes imam besar ditarik ulur hasilnya, malah main kabur-kaburan dengan petugas. Ngakunya sehat, tapi setelah ditelusuri sempat positif COVID-19. Jadi bedanya sangat jelas, beda jauh malah. Bagaimana mungkin mereka teriak-teriak protes dan mau mengharapkan keadilan? Seperti yang pernah saya katakan di artikel sebelumnya, kalau acara ini menjerat tersangka dan dikasuskan lebih lanjut, ini akan merembet kemana-mana. Bahkan bakal banyak yang kena masalah, terutama yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kerumunan di acara sebelah. Ada petinggi dan kepala daerah yang bakal kena masalah. Kalau para undangan dipaksa masuk tahanan, ini lebih heboh lagi. Akan ada serangan masif di mana ada tuntutan untuk beberapa kepala daerah. Hukumannya bakal lebih panjang lagi. Dan penjara bakal penuh untuk menampung mereka yang hadir di acara tersebut. Intinya, ada yang mewek karena hasil gelar perkara tidak sesuai dengan mereka harapkan. Mereka sangat berharap yang terlibat di proses seperti junjungannya. Ibarat gagal mencapai klimaks padahal sebelumnya sudah nafsu gede. Kalau mereka protes soal tidak etis, ini masih masuk akal. Meski tidak bisa disalahkan dan dijerat, tapi sebagai public figure, tidak etis memberikan contoh yang tidak baik. Padahal mereka yang hadir di sana memiliki banyak penggemar dan terkenal.
diharapkan dapat memberikan contoh baik dalam vaksinasi. Tapi kalau ngotot minta mereka disanksi apalagi minta Ahok ditangkap, ini adalah pemikiran dan nafsu orang yang mulai tidak waras. Intinya case close, kasus dihentikan, tidak akan dilanjutkan. Jadi kelompok sebelah silakan mewek kalau memang masih belum bisa terima kenyataan. Silakan teriak apapun, tidak ada yang peduli juga.